teman Jabarkas nih, kita hadir lagi di podcast kali ini. Banyak yang menarik. Jadi di momen-momen sebelumnya, hiruk-pikuk mudik lah ya, atau kemudian lebaran kita sempat bahas. Ini ada satu komunitas yang candu, racun bagi saya. Kenapa candu racun? Karena memang begitu nyobain tadi saya nyobain, enak tuh, di produser saya di depan tuh memantau sebetulnya ngelihatnya gitu, karena enak lah si mainnya. Ternyata komunitasnya tuh komunitas C74 Indonesia dan RC lah, remote control mobil remote control ini. Terus kemudian yang dimainin tadi itu, tapi dia juga bawa mobil yang lain. Kita ngobrol sama Kang Hendy ya. Iya, betul. Kang Hendy apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya kan? Alhamdulillah. Sebelum jauh ngobrolin dua mobil yang ada depan kita tuh sama hobinya, dijelasin dulu nggak sih kan komunitas C74 Indonesia itu apa? Jadi C74 itu tipe jenis RC kan, keluaran produk WPL, bentuknya Jimny. Oh, kodenya C74. Kodenya C74. Jadi di mesin itu ada pasti jenisnya itu ya? Bukan di boxnya, nanti ada di boxnya. Oh, oke. C74 Jimny gitu. Jadi dinamain itu karena memang jenis mesinnya itu. Ya, gitu. Dan khusus Jimny. C74 itu Jimny. Kalau kita juga komunitas Jimny. Oh, oke. Jadi kalau mobil lain ada. Kalau untuk mabar sih oke, tapi kalau untuk di komunitasnya nanti di grupnya ya rata-rata yang punya Jimny. Oh, oke. Dan biasanya memang mesinnya khusus untuk Jimny aja, yang lain enggak. Jimny, yang penting itu sebenarnya bodinya aja Jimny. Kalau ini masalahnya kayak ini dua ini kan, satu mesinnya udah ganti, yang satu mesinnya sendiri, tapi selama bodinya tetap bodi C74 ini keluaran WPL oke. Oh, oke. Susah ya. Terus Kang Hendy awal mula suka ke RC ini dari mana? Dari tahun berapa? Kalau saya secara pribadi, karena dulu orang tua punya Katana, Jimny, Katana versi yang satu ini. RC itu juga? Bukan, mobil asli. Oh, mobil asli. Jadi di saat si produk WPL ini mengeluarkan versi Jimny, itu nostalgia otomatisnya langsung suka. Gitu, nostalgia. Si RC-nya langsung ke RC-nya. Langsung ke RC-nya. Jadi pas dia ngeluarin, ini produk baru nih, masih 2024 keluarnya. Jadi pas dia ngeluarin, nostalgia, saya juga punya mobil kayak gitu. Tidak gitu. Jadi langsung beli. Langsung beli. Yang pertama dibeli mana? Ada di sini nggak? Yang pertama dibeli ini, cuma dulu bentuknya kayak gini. Oh, ini yang semodel. Kayaknya sebagai. Kita ngobrol. Oke. Jadi awalnya itu kan memang suka aslinya ada Katana, terus ke Jimny RC dia mau gitu ya. Ya rata-rata sih yang teman-teman kita di komunitas juga rata-rata dia suka Jimny aslinya, terus ada kasarnya miniaturnya lah sebutnya, terus bisa dimainin RC-nya. Jadi rata-rata yang suka Jimny. Pertanyaan saya mah racun nggak sih? Saya tadi ya ngomongin kita racun nggak ini? Ketika memang ternyata kalau udah suka, wah dan nih resep pisang nih tiap minggu bisa kopdar, bisa main bareng segala macam nggak sih kan? Jadi semua RC ini sebenarnya racun sih. Racun ya? Nggak mungkin orang yang nggak suka RC itu apa ya gimana ya? Rasanya terus kenapa disebut racun? Karena pertama kita suka, terus tapi kan positif ya. Daripada kita kayak yang lainnya ya. Gitu. Dari pertama nyobain, suka, oke kita beli standar, terus tadi lihatin, loh kok keluar ya? Nah itu yang bikin racunnya itu. Itu. Tapi sebenarnya positif, racunnya itu daripada kejudi online jangan, slot jangan ya, main yang lain yang negatif jangan. Nah, tapi ini mah racunnya sebetulnya positif, cuma lagi gitu ya. Iya lagi. Ini juga disebutnya cabang olahraga, masuk cabang olahraga. Bener gitu, toh? Cabang olahraga. Ini soalnya ada lawan gitu. Ada. Ini cabang olahraga juga Ada cabang olahraga. Jadi ini ada cabang olahraga. benar-benar bisa ke arah yang lebih baik, maksudnya Positif ya. Ngumpulnya di mana? Kalau ngumpul kita nggak punya tempat yang pasti, tapi biasanya kalau di grup kita nanti ada jam ini. Oh, ada grupnya. Ada grupnya nanti.
yuk kita main mabar di sini, mabar di sini gitu. Dengan apa di Tahura, apakah kita di Cikola, di sini kayaknya Cikola aja. Kenapa? Cikola kan itu jalur off-road mobil asli itu. Oh, benar. Si Lepungan Bali itu bisa dijadikan buat track RC. Kebanyakan ini. Oke. Kita main lumpur, benar-benar main lumpur sama kayak mobil dulu. Jadi memang lebih Cikola lah daripada itu ya. Ya, maksudnya bukan terlebih Cikola, cuman tempat terdekat kayaknya Cikola. Oke, tempat terdekat saya kalau sama anak. Sekarang komunitas ini ada berapa orang yang Kalau ngumpul, sering ngumpul? kalau ngumpul sih nggak tentu sih, kadang sedikit kadang banyak kan, rata-rata bapak-bapak ya, ya kan jam kerja ya gitu. Bapak-bapak lah ya. Terus kalau weekend juga kadang-kadang anaknya yang pengen main jadi dia nggak bisa main. Tapi selalu ada sih di atas. Kalau sekali ngumpul kita di atas 10 orang. Ya. Tapi kalau di grupnya sendiri? Kalau secara keseluruhan di grup udah lebih dari 100. Oh, banyak juga ya. Jadi memang nanti kalau yang luang biasanya main gitu ya. Iya, kalau luang kita nanti kan ada yuk main yuk. Atau enggak biasanya misalkan di grup itu ada yang anak Bandung Selatan, misalkan anak Bandung Selatan doang yang main gitu. Bisa kayak gitu. Bandung Selatan itu maksudnya dari Kolot, Majalaya. Terus di ada Bandung Tengah biasa lebih cenderung banyak Cikole. Terus ada juga yang di luar kota ya di Bogor itu banyak. Di komunitas itu luar kota. Ada luar Bandung ada. Konsumen saya terakhir aja yang ngerakit mobil mesin di saya itu banyaknya orang Kalimantan. Oke. Jadi di luar Jawa pun ada. Ada banyak. Nah, ngomongin soal rakit, ditanya tadi saya tanya awalnya berapa dulu harganya pengen beli ya? Harga murah 700.000, tapi kemudian yang mahalnya tuh mulai didandanin. Jadi ada yang depannya satu-satu segala macam. Kang Hendy juga berarti merakit ini ya? Terakhir. Dari order itu? Dari mana? Disebutnya saya biasa ya mekanik ya, dikit-dikit lah. Sama saya juga masih baru, masih belajar, cuman alhamdulillah ada yang pesan saya. Hobi atau kebutuhan? Kan merakit kadang-kadang harus ada seninya. Iya, kebanyakan gitu sih. Saya dulunya awalnya kan dari kasih balap nih, kan suka ngoprek-ngoprek. Saya orang yang suka ngoprek lah, apa aja dioprek. Terus ternyata asik di sini. Jadi bagi saya sebutnya hobi yang menghasilkan. Jadi hari ini menghasilkan ya? Alhamdulillah. Oke, tanya satu-satu. Ini harga awalnya berapa dan sudah jadi berapa? Ini harga awalnya itu on the road-nya itu ready to rest nih, bawaan pabriknya sudah box, sudah sama level, udah bisa main standar. Itu di 750 sampai 850 tergantung toko ya. Jadi lebih banyak. Untuk jadi seperti ini modifnya modif harian, bukan ekstrim. Modif sederhana kayaknya. Sederhana, nggak terlalu banyak dirubah. Ya habisnya bisa di total sama mobil paling di 1,5 sampai 2 juta. Ini sampai detail ada apa? Ada kayu ini dibuat. Kayu buat, krim buat. Sebenarnya kalau kita sebenarnya enaknya itu karena ini spare part orang yang suka RC itu banyak. Jadi kita udah punya teman-teman yang kayak ini spion kayak gini. Itu juga di grup itu ada pengrajinnya. Jadi kita tinggal bisa mesen velg juga ada pengrajinnya, bumper ada pengrajinnya, tukang cat ada pengrajinnya gitu. Tapi kembali lagi dari kreativitas dealer itu sendiri. Kalau mau digimanain tingkat kerapihan jadi kan nanti kelihatan dari orang itu. Kalau saya mau pesen mau diginiin, ngambil contoh dari luar negeri sudah bisa. Bisa. Jadi custom gitu. Custom maksudnya. Mau full atau speknya masih standar hanya looknya aja bisa. Oke. Nah, kalau yang sebelah yang kuning itu kayaknya lebih edan lagi. Kalau yang kuning ini mobil favorit saya sih, salah satu mobil favorit saya yang ada di rumah juga ini. Dinamain gitu? Si kuning aja? Si kuning aja. Awalnya ini sih kebanyakannya ini support bar sebenarnya. Tapi kalau dihitung lumayan gede. Support bar itu maksudnya? Kayak ini, kita mobil ini awalnya basic standar, terus sama orang yang suka, ada dealer orang yang suka ini aduh saya baru ini ada yang ngasih ini dikasih, tapi kalau untuk dihitung
untung nih untuk di satu ini ya lumayan sih ada. Berapa? Ini ada mungkin di 5 Jutaan lah ya. Nah, itu yang bikin, bahkan di luar hebat ya. yang bikin saya waktu itu bisa gitu ya, satu mobil 5 juta, tapi pas begitu dimainin yang beda sih. Yang beda. Netizen, jadi Itu beda. pun saya belum puas. Oh mas, oke. Belum Jadi puas. masih mau dimodif gitu ya? Kayaknya ada, Kayaknya. tapi sedikit-sedikit aja. Jadi memang pas dengar harganya mahal ya. Gila 5 juta Pak. Tapi begitu kita mainin, saya tadi nyobain, yang kuning itu lebih kencang. Terus memang kayaknya buat kalau track nanti dia bisa lebih kencang lagi. Terus kemudian lihat kaki-kaki, sasis dan sebagainya memang lebih enak lah gitu ya. Lebih proper lah gitu ya. Malah si pernya itu apa namanya? Ada per daun ya. Per daun ya. Disebutnya. Kalau yang ori ini per daun, kalau yang ini udah pakai suspension. Oh kan beda lagi. Jadi si harganya kenapa mahal karena itu ya. Iya. Jadi ini memang beda sih. Dirasainnya juga tadi pakai sama Mang Manto diputar-putar juga nggak cukir ya. Bagus ini memang beda sih, harga bicara lah. Iya. Ada uang, ada barang ternyata. Nah kalau dari komunitas yang ada latar belakangnya sama atau beda? Wah, beda-beda. Latar belakang itu kalau kita bilang bisa dari A sampai Z. Ada semua. Ada semua. Jadi nggak melihat Dari kayak pengrajin, Pengusaha. ada PNS, ada PNI, ada Polri gitu. Ada semua. Komplit tapi kalian sendiri memaknainya silaturahmi nggak sih? silaturahmi. Jadi kalau saya sih silaturahmi, semakin banyak teman, semakin luas pergaulan, Banyak sekian. semakin berbanyak relasi, semakin banyak tanya sih. Jadi memang dibangun itu ya. Ya dibangun itu. Kalau nama kita jelek kan kita juga nggak enak. Oke. Nah balik lagi, ini remote-nya beda. Beda. Kenapa bisa beda? Karena kalau untuk yang kuning ini di upgrade ini lebih full, jadi kita sudah nggak bawa lagi elektrikal bawaannya, karena kita butuh butuh ESC yang lebih powerful. ESC apa? ESC itu mesinnya. Oh, Otaknya lah, kasarnya otak ini di dalam ini ada ESC-nya, itu butuh powerful. Sementara untuk ESC yang tambahan itu kita butuh remote-nya yang lain, karena remote bawaan yang itu kan bawa aslinya beda. Beda. Ya. Jadi remote itu sepaket sama mesin berarti? Sepaket sama, enggak, remote terpisah, mesin terpisah. Oh mesinnya bisa. Ya, Tapi nanti channel dantingnya pasti disamain. sama. Tinggal nanti di sini juga ada receiver bawaan ininya. Jadi Oh, nanti iya, itu. si receiver disambungin sama ESC masuk ke mesin, itu yang ngerakinya. Bawahnya itu dari receiver. Oke, jadi seperti perawatannya mudah nggak sih? Perawatannya mudah-mudahan susah sih. Kalau susahnya itu saat udah main kita ngebongkar harus detail. Oh, kalau udah kotor. Ya. Kalau untuk kayak ini mungkin nggak mungkin maksudnya jarang dipakai di lumpur. Oke, ini perawatannya gampang. Oh, kalau memang yang ada waterproof sama kita. Iya, ini juga bisa di waterproof. Oh, ini bisa. Jadi udah bisa, cuman perawatannya agak susah. Perawatan lebih senang Karena posisinya dia kabelnya banyak. Terus oke. Ini yang dipakai lumpur untuk seringnya itu ya. Jadi bagus ke air juga ya? Masuk. Wih, gila ya. Jadi ini mah benar-benar real off-road lah ya, bisa Betul. semua. Betul. Di semua medan dia bisa gitu. Terus kalau biaya perawatan apa aja Pak? Biaya perawatan nggak ada sih. Nggak gitu mah. Nggak ada. Baterai harus ganti rutin? Baterai nggak harus dulu, karena kan baterai dicas. Oke, yang paling rentan apa? Yang paling rentan itu sebenarnya elektronik sih, karena sekuat-kuatnya waterproof tetap aja kadang-kadang suka ada bocornya itu yang harus dijaga. Oh, Jadi setiap kali kita mau main tuh kita harus proper dari awal itu, proper dari awal untuk ngeyakinin bahwa itu waterproofnya udah aman. Nah, kalau sebenarnya masyarakat ingin ada yang beli dari nol,
terus kemudian ingin dimodif, bisa berarti? Bisa. Dan banyak yang gitu. Banyak. Kalau untuk bawaan pabriknya RTR-nya ini mobil untuk standarnya toko online udah sebar di mana-mana ada. Jadi akan seperti ini. Standarnya seperti mesinnya hampir seperti ini, cuman bawaannya masih standar lah. Nah, kalau bawaan standarnya kan ada lampu kabutnya di depan masih nempel segala macam, beloknya besar, karetnya juga besar. Gitu. Kalau ini kan sudah berbahan. Ini berubah ya. Jadi memang akan beda ketika memang kita modif di luar sama di dalamnya gitu. Betul. Kalau idealnya dari awal ngebangun sampai jadi gitu? Tergantung tipe jenis alirannya mau kemana. Maksudnya alirannya? Jadi ada yang orang itu hariannya buat cuma main di jalan, di aspal, di tempat-tempat kering, itu ada yang beda. Mobilnya kayak mobil-mobil Katana atau Jimny harian yang biasa kita lihat di pinggir jalan yang lewat lah ya. Standar gitu. Standar kayak gitu. Kalau mau ke lebih ekstrimnya lagi buat main di lumpur, itu juga beda lagi alirannya. Nanti yang dirubahnya kan beda lagi jenis-jenisnya. Kalau untuk di aspal ya, misalnya kayak gini juga udah bagus banget sih kan, udah cukup. Cukup ya. Tapi kalau di komunitas sendiri, kebanyakan yang aliran off-road itu atau yang standar atau ada lagi aliran lain? Karena sih basicnya karena Jimny itu hakikatnya 4x4 ya harusnya lumpur sih. Harusnya lumpur. 4x4 itu harusnya lumpur dan kebanyakan juga alirannya udah rata-rata dari lumpur. Tapi nggak sedikit juga yang alirannya harian itu juga banyak. Oh, ada juga. Tapi kebanyakan mereka yang harian itu bannya itu udah semi aspal dan bisa di aspal bisa lumpur. Kalau ini semi aspal semi lumpur. Bawah ini bannya ban ori. Karena peloknya diganti lebih lebar jadi kelihatannya lebih lembut. Ini juga sebetulnya bisa aja dipakai di lumpur, tapi untuk tipe lumpur yang tidak terlalu ekstrim. Jadi ini bisa dua-duanya lah, begitu ya. Kalau melihat dari banyak mobil pilihan itu, nah ini punya lah pilihan mobil. Kenapa pilihannya ke Jimny? Kan banyak ya sih. Saya Jimny itu karena dulu punya Katana, jadi suka di luar ini. Di luar ini juga saya ada. Itu juga sama bentuknya nostalgia karena dulu kalau lihat di handphonenya ada EJ gitu. Ada EJ. Itu dulu kata orang tua juga gitu. Aku punya EJ juga. Jadi mobil-mobil lama itu kalau bagi saya lebih ikonik lah gitu. Apa ya? Unik lah gitu. Iya, unik ya. Kalau mobil-mobil sekarang kan bagusnya hanya sebentar. Kalau mobil lama itu lebih ikonik lebih lama lah gitu. Lasting gitu, sebelum itu unik ya. Kalau tadi lihat satu lagi yang biru yang agak lebar, Hilux ya, itu juga ada. Ada. Dan dibikin juga. Itu sih. Dirakit juga dibangun. Itu sih sebenarnya mobil adik saya. Adik saya cewek rusak. Itu dibenerin gitu. Cuma saya bisa gimana aja nih. Adik saya deh, karena saya belum punya kan akhirnya. Nah ini dia, dari bawah ini. Ini juga beda nih. Dan desain yang kita lihat. Ini bodinya full standar, kitnya itu. Oh ini standar? Kitnya ini bawaan aslinya ini. Oh. Kitnya bawaan aslinya ini. Cuma sudah dirubah lagi. Bodinya pakai bodi standar. Menghidupkan mobil yang sudah mati kan ini. Ini tuh menghidupkan. Hilux ini tuh udah mati. Hilux ini tuh udah mati, mobilnya udah rusak, nggak bisa jalan. Kenapa? Elektroniknya rusak semua. Rusak. Akhirnya dibongkar. Saya pasang kitnya ini, saya pasang bodi ini, jadi bisa jalan lagi. Harganya, kalau ini sama itu perbandingannya? Kalau ini bawaannya sih sebenarnya sama kayak ini asli. Ya kalau dihitung ya ini masih standar, kecuali kalau sama ban aja yang bagus. Yang di modif. Ya, kalau sama bannya seharga mobilnya gitu. Jadi pelek sama bannya seharga mobilnya lebih mahal dari Jadi kalau didetailin yang lebih mahal itu dari semua mobil berarti di ban sama di gitunya. Bingung. Karena kalau untuk
kalau kita ngomong mahal pasti ada yang lebih mahal lagi. Apa itu? Ya kalau misalkan kita bentuk, oh mahal Bannya di kolak mahal. nih, Oh. mahal di kolak nih, ternyata EX-nya juga ada, tergantung merek ada yang lebih mahal lagi. Gitu. Ternyata EX-nya mahal, tapi ada produk yang lebih mahal dari EX-nya juga gitu. Oh, artinya Gimana kebutuhan kita aja gitu ya. Terus tapi sih lebih baik sih ngikutin budget aja intinya. Jangan terlalu memaksakan. Oh, benar. Jadi apa ada budget berapa sebenarnya bisa Betul. dikondisikan Betul. gitu ya. Betul. Kalau perawatan baterai, kan kekuatannya di baterai ya. Iya. Cara treatment cas atau kemudian menjaga baterai tetap baik itu. Kalau saya sih karena saya basicnya dari drone yang saya banget dengan baterai. Biasanya kalau bagi saya sih treatment baterai awet itu kalau misalkan baterai masih penuh kita tidak jadi main di storage saja dikosongin lagi. Dikosongin kan? Jadi ada charger digital itu dia bisa mengosongkan baterai bukan hanya isi. Oke. Jadi kalau kita yang nggak mau main ya udah mending dikosongin aja. Jangan sampai si baterai itu didiemin dengan ada isi nanti dia tumbuh. Oh, itu yang membuat baterai umum itu. Baterai yang membuat baterai umum itu baterai isi tidak dipakai. Gitu. Jadi kalau udah balas main ada baterai yang tidak terpakai itu di storage jadi kosongin. Terus pastikan aja baterai semuanya di storage sebelum disimpan. Kalau mau main baru kita tes. Kalau pin apa kayak gitu. Jadi untuk baterai emang ada treatment Ada semua. khusus sendiri ya. Ya, Ternyata dikosongin loh. kosongin. Kalau skema ya dibikin aja biarinnya. Jadi kalau main nggak pasang gitu. Ah. Itu bisa. Itu Si baterai itu nanti kalau dia udah lama nggak dipakai baterai ada di situ dia pakai dia kaget. Seperti kaget lah gitu. jadi kayak Biasa dia istirahat tiba-tiba dibangunin suruh main. kayak kita lah ya. Eh, Nggak biasa main bola tiba-tiba main bola. ya. Wah, kayak gitu. ke pinggir berarti udah ya. Ya gitu. Oke. Treatment baterai mah apa gitu aja. Itu juga salah satu poin ya. Kalau ngebersihin hanya pas habis momen aja. Kebersihan pas habis main aja. Selebihnya mah nggak sembuh, nggak begitu berpengaruh. Debu nggak begitu. Jadi Karena memang rata-rata kalau yang udah jatuh gini rata-rata udah waterproof sih, si elektrikalnya. Kalau yang standar kan belum waterproof, nanti dikira waterproof, udah di waterproof mah udah ada perawatannya. Dan waterproof juga gampang. tinggal bersihin pakai biasa. Enggak Atau ada khusus jadi juga. si elektrikal itu kalau kita punya buat waterproof yang elektronik bisa, tapi kalau mau murah itu pak tag buat perempuan kan yang beli. Oke, tag yang yang di Ya, tag berapa? itu diolesin aja ke spesialnya. Itu udah waterproof, paling murah dan aman. Bertahan lama. Bisa terus. Nah, ini buat yang stok RC ternyata ada triknya. Pakai kutek. Jadi ajak istrinya beli kutek. Kalau elektrikal standar, Iya. kalau elektrikalnya sudah upgrade rata-rata upgrade-annya bawa juga waterproof. Ya. Nah, kalau kegiatan Hendy, kalau kegiatan sendiri terakhir dengar di Tahura ya. Katanya sukses juga nggak datangin Alhamdulillah. ratusan orang datang gitu. Nah, kegiatan sendiri gimana? Apakah rutin tiap minggu kegiatan atau tidak dari event besar? Karena kebenaran kita juga sebenarnya ini kan grup ini masih baru, mobil juga keluar masih awal tahun. Event CW24 itu baru 2 kali. Yang pertama di desain, yang kedua kita sudah kemarin. Rencana dari kita melihat berkaca dari evaluasi acara kemarin, terus di grup juga banyak yang request lagi tempat, sponsor juga banyak yang request. Wow. Yang ada yang gitu, rencananya sih kita setahun 2 sampai 4 kali lah maksimal. Tidak diseringin karena biar tidak bosan. Ya, jadi setiap event baru kita punya konsep baru, tema baru gitu. Tapi orang banyak yang begitu. Terakhir berapa peserta? Terakhir itu 158 peserta waktu di tahun Si Indonesia. Itu tuh sebenarnya kita acaranya open aja, tapi kita sebenarnya target itu sebenarnya Jabar. Ternyata ada paling jauh itu kemarin Medan. Sengaja datang ke sini satu keluarga, kita berdua. Gitu, event itu doang. Ya. Oh, wow. Kemarin itu sebenarnya yang peserta yang datang itu hanya Jabar sih. Bandung, Tasik, Bogor. Cianjur, Bogor, Jakarta. Hanya itu. Target kita tuh sebenarnya itu. Terus target awal Karena udah pada tahu ya, ada yang orang Bogor, orang Cianjur. Ternyata di luar itu banyak. juga beneran kan waktu bulan Ramadan itu di Bandung tidak ada event selain saya. Iya.
Ya umumnya pas aja lah, jadi karena tidak ada di tempat lain. Kulit Berarti sambil ngobrol ngabuburit foto bersama gitu. oh di situ. Selain itu apa event apa lagi ke depan ada? Ada rencananya sih kalau di bulan depan kayaknya halal bihalal pertama kita ngelanjutin event kemarin di Tahura, cuma untuk tempat kita masih ngobrol dulu beberapa tempat yang tadi itu, terus ada sponsor juga yang minta kita ngadain juga, jadi kita ngobrol dulu apakah kita pakai tempat yang dari sponsor atau apa gitu, masih di rencananya. Misalnya nanti kalau ada juga pasti dipublish. Di mana publish? Ah, Di IG ada. IG ada, C74 Indonesia ada. C74 Indonesia ada, di Facebook ini juga ada C74 Indonesia. Tapi artinya juga saya dan saya. Tapi sama ya. Jadi nanti kalau mau info soal event atau kemudian mau nanya-nanya soal treatment dan sebagainya bisa. Jadi atau kemudian mau di follow aja sosmednya, terus nanti bisa komen-komen di situ buat update status atau buat nanya-nanya. Biasanya kalau misalkan kita ada juga pemula nih baru, terus dia follow, terus dia bikin update status itunya, nanya-nanya misi ini mau minta syaratnya. boleh ya. Anggota kita yang rata-rata banyak yang jago bikin juga, Keren. dia ngebalas. Pasti dia ngebalas, kasih saran, bagus lah. Intinya mah komunikasi dua arah yang bagus. Kalau sudah lama mau minta masuk grup ke WhatsApp-nya bisa, jadi lebih di WhatsApp lebih intens lagi. Oke, nanti bisa ke DM aja mau masuk ke grup ini boleh aja ya. Boleh aja selama dia punya C74 grup kita apa? Oke, jadi C74 Indonesia ini nanti ke depan ada event, terus kemudian kalau mau nanya-nanya ternyata boleh, DM boleh, ditawar WA nanti boleh, DM aja dulu di IG-nya ada, di Facebook-nya ada, C74 Indonesia. C74 Indonesia. Oke, baik. Kali ini Siap. ada suatunya luar biasa, ternyata banyak trik, jadi nanti bisa jadi kita carikan judulnya gimana caranya merawat baterai gitu. Itu penting ya, karena emang baterai kampung kalau kita dikosongin. Basic itu justru oke. Atau kemudian pakai kutek kalau kita belum punya waterproof. Basic, ya Kutek kan ternyata ada yang pun. Nah kita akan bahas tema lain yang menarik tentu di Jabar ini. Tapi tadi yang penting banyak silaturahminya, banyak poin-poin yang bisa didapat di grupnya, dan kemudian hobinya tersalurkan dengan positif. Betul. Walaupun ini candu tapi candu yang positif, tinggal ngobrol aja sama ibu negara. Iya, kunci pertama itu kalau sudah ACC hobinya aman lah gitu. Katanya begitu. Jadi kita ACC ibu negara, aduh aman. Siap. Biasanya alasannya buat anak. Ya, saya juga dulu gitu. Gitu ya. Saya beli buat anak. Terus ke bapak yang suka gitu ya. Lu Nun, selanjutnya kita akan mulai di lain kesempatan. Nun, kita ketemu lagi di lain waktu.